lockdown nggak akan. Karena kalau itu ekonomi itu bisa kolaps, itu jauh lebih berat gitu. Kan tidak semua orang pendapatannya bulanan. Ada yang tiap harian. Ini kan warga Surabaya nggak usah panik soal bahan makanan. Kita akan coba semaksimal mungkin penuhi kebutuhan masyarakat. Dan manfaat. Berikanlah dan lindungilah semua warga kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Baik susunan kursi maupun ini karena memang saya mencoba bagaimana jangan sampai kemudian pertemuan ini ada yang kemudian mohon maaf sekarang ini kondisinya berat sekali. Jadi sekali lagi memang sengaja saya mendengarkan bahwa jarak harus bicara 1 meter, kemudian harus menggunakan masker. Saya dari salah satu negara di Korea Selatan, di mana mungkin saat itu setelah China itu adalah negara yang paling berat. Tapi negara itu tidak sampai melockdown negaranya, meskipun sebetulnya secara geografis karena
tapi sebetulnya memang kalau kita kan tidak menyentuh. Ya, tapi kalau di masjid karena menyentuh, kami mohon dari masjid, musola, dan mungkin yang kira-kiranya ada kaca di tempat itu kemudian kita gunakan. Mari kita tinggalkan dulu, nggak apa-apa. Insya Allah suci kok. Ya, mari kita sama-sama begitu. Jadi protokol masing-masing tadi yang saya sampaikan, masing-masing unit itu harus membuat protokol masing-masing. Jadi kalau hotel A misalkan, itu juga harus sampai di bawah itu mengerti. Kalau nanti kalau dipotong, gimana caranya? Kondisinya daripada mereka ada masalah seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing ini membuat protokol sendiri-sendiri. Contohnya misalkan di tempat ibadah, kalau sudah merasa orangnya batuk, diumumkan Pak. Batuk, pilek, demam, sesak napas, itu udah istirahat. Kalau ragu silakan diperiksakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau saya juga akan minta. Kalau itu terjadi, maka kami akan menyiapkan software, Bapak Ibu sekalian. Software namanya nanti judulnya akan saya launching mungkin 2 hari lagi ya, kita akan keluarkan. Di situ itu akan kita bisa ikuti semua panduan, termasuk misalkan ada penderita atau suspek di kelurahan A, maka itu akan kita tampilkan di kelurahan A itu misalkan warnanya merah gitu. Jadi bisa diikuti, nanti akan bisa diakses melalui gawai Bapak Ibu sekalian, gadget Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap warga Surabaya mengikuti ini supaya mudah untuk berkomunikasi dan berkonsolidasi. Kami akan melakukan disinfektan di beberapa tempat. Jadi terutama tempat-tempat umum. Jadi tempat-tempat umum kami siapkan disinfektan. Kami akan semprot. Ini sudah kita siapkan. Ini sudah mulai bergerak di Balai Pemuda. Nanti mungkin setelah itu di sekitaran Balai Kota. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan untuk kita lakukan disinfektan, maka bisa menghubungi kami. Atau kalau Bapak Ibu bingung, hubungi aja semua. Sekali lagi, semua lewat 112. Ada beberapa tempat nanti saya akan bagi sendiri di beberapa tempat. Saya akan muter di tempat-tempat ibadah. Saya akan bagi untuk disinfektan itu, untuk karbol dan sebagainya. Bus itu dikasih Pak. Nanti tinggal Bapak hitung berapa busnya jumlahnya. Saya mencoba menemui tempat ibadah itu jumlahnya semua saya harus penuhi supaya ya namanya usaha Bapak Ibu sekalian kan. Saya harus berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman sudah mengikuti semua ya. Jadi ini untuk kita bersama-sama membuat protokol di dalam area mereka masing-masing, sehingga dengan begitu diharapkan bisa ditekan penularannya. Kalau mereka bisa membuat protokol, tadi saya sampaikan misalkan satu pegawainya panas, dia sudah harus secara sadaran sendiri, dia oke, saya tinggal di rumah, seperti itu, gitu ya. Bu, soal social distancing akan ada pengaturannya nggak Bu, misalnya? Mulai dari sekolah ini kan sudah diliburkan, untuk lainnya Bu, misalnya di keramaian? Enggak. Saya tadi sampaikan bahwa lockdown nggak akan. Ya, makanya yang kita lakukan adalah pencegahan ini, membuat protokol supaya tidak, karena kalau itu ekonomi itu bisa kolaps, itu jauh lebih berat gitu. Ya kan tidak semua orang pendapatannya bulanan, ada yang tiap harian, itu kan bahaya kalau kita nggak
nggak ikuti. Makanya yang kita lakukan, penekanan yang kita lakukan, kenapa kita koordinasi hari ini, sekali lagi. Kenapa kita koordinasi hari ini? Sebetulnya kan kita sudah disarankan tidak ada pertemuan, tapi kan saya harus lakukan ini itu untuk membuat protokol di masing-masing unitnya, di sekitar mereka. Sehingga itu diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif gitu. Kalau daripada kemudian tidak ada sama sekali pencegahan penyesuaian protokol tadi gitu ya. Kaitannya dengan sanitasi dan juga katanya langka gimana ini? Makanya ini kami membuat ini tadi bahannya aja katanya susah sekarang. Saya coba komunikasi lagi soal ini ya. Tapi sekali lagi kita sekarang ini membuat pasar murah di beberapa tempat. Jadi saya pikir warga Surabaya nggak usah panik soal bahan makanan. Kita akan coba semaksimal mungkin penuhi kebutuhan masyarakat. Bu, gitu. tadi dari mana aja Bu yang dikumpulin stakeholder? Macam-macam. Jadi ada dari transportasi, ada dari pengusaha-pengusaha itu, ada pengusaha hiburan malam, ada pengusaha hotel, ada restoran, kemudian ada ada wali murid, ini ada anak-anak ini tadi minta foto dia. Ya kita ajak ya. Bu, tanggapannya terkait banyaknya minat warga yang mau tes ke RSUA. Ya, iya. Sebetulnya ada juga ada juga di Balai Kesehatan, Balitbangkes ya. Nah, itu bisa juga digunakan. Ya tidak harus ke Rumah Sakit UNER. Karena Rumah Sakit UNER ini sudah kehabisan bahan, ini mau saya bantu lagi ya. Jadi, Oke ya. kemana, Bu? Kalau nggak ke UNER kemana? Di Balitbangkes, Balai Kesehatan. Bu, Ya. Surabaya. Oke, terima kasih ya.